Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, kita panjatkan rasa syukur kita atas nikmat dan karunia Allah yang begitu berkelimpahan ini. Nikmat sehat, nikmat iman, nikmat Islam, dan seluruh kenikmatan yang telah diberikan Allah kepada kita semuanya. Insya Allah kita semua selalu dan semakin dijadikan manusia-manusia yang pandai bersyukur atas nikmat Allah Subhanahu wa taala yang begitu berkelimpahan ini. Dan saya juga mendoakan kepada Anda semuanya tetap sehat dan selalu sehat walafiat hingga bisa menunaikan ibadah Ramadan dengan semakin berkualitas. Salawat dan salam kita curahkan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarganya dan para sahabat. Insya Allah kita semua mendapatkan syafaatnya dan insya Allah kita semakin bisa meningkatkan kualitas ibadah kita, terutama di bulan suci Ramadan tahun ini, dan insya Allah kita dipertemukan kembali dengan Ramadan tahun-tahun berikutnya. Amin ya Rabbal Alamin. Terima kasih Bapak Ibu yang sudah senantiasa hadir di program vaksinasi kolbu yang kita selenggarakan setiap malam jam 9 malam sampai jam 9 lebih 20 menit. Dan malam hari ini kita memasuki episode yang ke-13 untuk kajian doa harian yang ke-14. Dan alhamdulillah malam hari ini sudah hadir Ustadz Rino Zeldeni yang akan memberikan kajiannya berkaitan dengan doa harian Ramadan hari yang ke-14. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz Rino, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak Nyoman. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad bin Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Para hadirin hadirat yang berbahagia, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Apa kabar imannya hari ini? Alhamdulillah. Saya teringat dengan satu perbincangan waktu kami menyelenggarakan training super camp untuk anak-anak karyawan Indosat kurang lebih 20 tahun yang lalu di ITCC Jatiluhur. Sang pembicara menyampaikan, cobalah sekali-kali merubah pertanyaan kamu semuanya dari apa kabar semuanya hari ini, jadi apa kabar imanmu hari ini. Lihat kemudian perubahannya. Saya beberapa kali coba, memang kemudian membuat kita jadi diam 1000 bahasa biasanya begitu. Ketika ditanya, apa kabar imannya hari ini? Langsung diam. Kalau ditanya apa kabar hari ini, jawabannya alhamdulillah, sehat, walafiat, dan sebagainya. Tapi ketika ditanya apa kabar imannya hari ini, langsung umumnya speechless. Kenapa saya tanya apa kabar imannya hari ini? Karena iman inilah yang kemudian, sahabat semuanya, bisa menyelamatkan kita dari azab api neraka Allah Subhanahu wa taala. Di sebuah kesempatan Rasulullah SAW menyampaikan kepada salah seorang sahabat, "Man qala la ilaha illallah dakhala al-jannah." Barang siapa mengucapkan la ilaha illallah, tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali Allah, maka dia akan masuk ke dalam surganya. Lalu sahabat ini mengatakan, "Ya Rasulullah, afala uballighu bihin nas?" Apakah boleh aku sampaikan ini kepada seluruh manusia? Apa kata Rasulullah SAW? Da'hum fayattakilu. Sudah, biarkan saja. Biar mereka kemudian bertawakal, berupaya semaksimal mungkin menjauhkan dirinya dari azab api neraka Allah Subhanahu wa taala.
Tapi kemudian sahabat ini setelah wafatnya Rasulullah SAW memandang, menimbang betapa pentingnya hadis ini, kemudian disampaikan kepada khalayak ramai. Sahabat semuanya, Syekh Amr Khalid, seorang ulama dari Mesir, boleh dibilang Abdullah Gimnastirnya, Gimnya Mesir, membuat satu buku yang berseri Al-Kalam min al-Qalb, ungkapan dari hati. Di salah satu serialnya berjudul At-Taubah, dia menyampaikan, coba kita semua kontemplasi, kata beliau. Siapa di antara kita yang tidak pernah melakukan dosa? Tidak ada. Kontemplasi lagi, siapa di antara kita yang tidak pernah melakukan kabair, dosa besar? Tidak ada. Tidakkah kita menyadari bahwa durhaka kepada orang tua itu adalah kabair, dosa besar? Ketika kita sudah menjadi anak yang kemudian membuat resah orang tua, menyusahkan hati orang tua, itu sudah kabair, kata Syekh Amr Khalid. Namun, sebesar apapun dosa yang kita lakukan, kita harus tetap meyakini bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengampunkan dosa-dosa kita itu. Kita harus meyakini bahwa sebesar apapun, sekali lagi, kesalahan yang sudah kita perbuat, maka Allah akan mengampunkan dosa-dosa kita itu. Syaratnya, man qala la ilaha illallah. Syarat utamanya, kita mengucapkan, meyakini, mengikrari, bersumpah bahwasanya tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali Allah. Di dalam sebuah ayat Allah Subhanahu wa taala menyampaikan, innallaha la yaghfiru ay yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengampunkan dosa syirik. Wa yaghfiru ma duna dzalik, dan Allah akan mengampunkan selain dosa syirik, liman yasha, bagi hamba-hambanya yang Allah kehendaki. Siapa hamba-hamba yang Allah kehendaki? Mereka yang senantiasa mematuhi semua perintah Allah Azza wa Jalla. Mereka yang senantiasa mendawamkan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita tahu betul apa yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, as-salawatul khams, salat 5 waktu, wal jumu'ah ilal jumu'ah, dari hari Jumat ke hari Jumat lainnya, wa Ramadan ila Ramadan, dari bulan Ramadan satu ke bulan Ramadan berikutnya, itu semua adalah mukaffirat ma bainahunna, adalah penggugur dosa antaranya, antara salat dengan salat, antara Jumat dengan Jumat, antara Ramadan dengan Ramadan. Idza ijtanabal kaba'ir, jika mereka menjauhi dosa-dosa besar. Lalu bagaimana kalau kita melakukan dosa besar? Taubah, bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sungguhnya Allah itu yuhibbut tawwabin, mencintai hamba-hamba yang senantiasa bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan setiap kali kita melakukan kebaikan demi kebaikan, maka insya Allah sekali lagi, kesalahan-kesalahan yang kita lakukan sebelumnya terhapus dengan kebaikan-kebaikan yang kita lakukan. Di sebuah kesempatan, Rasulullah SAW memotivasi salah seorang sahabat kecil di atas unta, seraya mengatakan, ya gulam, ittaqillaha haitsuma kunta. Wahai Ananda, bertakwalah kepada Allah di mana saja kamu berada. Watbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha, dan ikutilah keburukan itu, ikutilah kesalahan-kesalahan itu dengan kebaikan-kebaikan. Tamhuha, maka kebaikan itu akan menghapus keburukan-keburukan. Yang dimaksud sini adalah keburukan-keburukan dosa-dosa kecil. Adapun dosa-dosa besar tetap harus dengan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Watbi sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasan, dan pergaulilah manusia dengan akhlak yang baik.
sekali lagi, para sahabat semuanya, apa kabar imannya hari ini? Sudahkah kita memegangnya dengan kuat? Sudahkah kita mengupayakannya dengan maksimal? Agar tetap taat, agar tetap beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sungguh berat, bukan? Memegang, mempertahankan keimanan yang Allah sudah berikan kepada kita. Betapa besar ujian, bukan? Dalam mengarungi kehidupan ini, mempertahankan keimanan kita. Inilah yang kemudian juga dirasakan oleh Rasulullah SAW. Dalam sebuah kesempatan Nabi menyampaikan sebuah jawaban atas pertanyaan dari salah seorang sahabat, "Ya Rasulullah, ada apa dengan dirimu? Kenapa rambutmu saat ini cepat sekali berubah?" Apa kata Rasulullah SAW? "Syayyabatni surat Hud." Surat Hud membuat rambutku cepat berubah. Pertanyaan kita mungkin muncul, ada apa di surat Hud? Di surat Hud ayat 111-112 ada perintah yang dirasa sangat berat oleh Rasulullah SAW. Apa perintahnya? Fastaqim. Fastaqim. Maka istiqomahlah kamu semua dengan keimanan yang kamu miliki. Fastaqim. Perintah istiqomah ini adalah perintah yang sangat berat dirasakan oleh Rasulullah SAW. Dan Allah Maha mengetahui tentang itu. Karenanya, kalau sahabat semua perhatikan, ayat demi ayat yang Allah maktubkan di dalam Al-Quran, ketika bicara tentang istiqamah, perintah tentang istiqamah, Allah selalu membarengi kata istiqamah itu dengan kata istighfar atau taubah. Di surat Hud misalnya, fastaqim kama umirta wa man taba ma'aka. Dan istiqomahlah kamu semua sebagaimana kamu diperintahkan. Wa man taba ma'aka. Dan orang-orang yang bertobat bersamamu. Saking beratnya upaya untuk tetap istiqomah di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kita semua termasuk di antara hamba-hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah dianugerahi keimanan ini, lalu kita bisa istiqomah di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala sampai kemudian Allah menghentikan langkah kita beramal di muka bumi ini dengan anugerah husnul khatimah, sebagaimana kaum muslimin di seluruh muka bumi ini, hamba-hamba Allah yang saleh sangat merindukan wafat dalam keadaan husnul khatimah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan na'imin, hamdan syakirin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultani. Allahumma la tu'akhidna fihi bil atharat wa aqilna fihi min al khataya wal hafawat wa la taj'alna fihi gharasan lil balaya wal afat bi'izzatika ya izzal muslimin. Ya Allah, janganlah kau tuntut dari kami di bulan ini semua kesalahan yang kami telah lakukan. Hapuskanlah seluruh kesalahan dan kebodohan kami, ya Allah. Hindarkan kami dari bencana dan malapetaka. Demi kemuliaan-Mu, wahai sandaran kemuliaan kaum muslimin. Rabbana taqabbal minna du'ana innaka antas sami'ul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustadz Rino. Insya Allah yang disampaikan bermanfaat untuk kita semuanya. Dan selalu kita istiqomah dalam menunaikan ibadah-ibadah kita, sekaligus juga kita selalu meningkatkan kualitas keimanan kita. Baik Bapak Ibu, mari kita lanjutkan dengan pemaknaan lebih dalam, yaitu menggunakan teknik emotional freedom technique. Saya lihat di sini beberapa ada yang baru, maka saya akan ulang untuk kesekian kalinya. Jadi EFT ini adalah emotional freedom technique ini adalah sebuah teknik untuk menyelaraskan energi di dalam tubuh. Nah,
ada 7 titik yang akan di-tapping atau diketuk dengan 2 jari. Nah, sebelum kita mengetuk 7 titik tersebut, ada titik source spot istilahnya, yaitu di dada kiri sini. Kelihatan ya, teman-teman ya. Kemudian Anda tekan secara perlahan dan diputar-putar secara perlahan. Nah, kemudian titik yang pertama adalah di ujung alis sebelah sini, ya, di dalam sini, kiri dan kanan. Anda boleh ketuk satu atau dua-duanya juga boleh. Yang kedua adalah di samping mata, ada tulang di sini. Yang ketiga di bawah mata, yang keempat di bawah hidung, yang kelima di bawah dagu, di bawah bibir, ya, di dagu sini ada cekungan. Yang keenam adalah di tulang selangka, tulang leher, dan yang ketujuh adalah di bawah ketiak, di samping dada ya, kiri dan kanan. Baik, itu pengantar dari saya, mari kita lakukan. Anda boleh mengikuti apa yang saya sampaikan di dalam hati dan diresapi, atau Anda sampaikan secara perlahan. Mari kita niatkan, kita awali dengan Bismillahirrahmanirrahim. Mari kita niatkan apa yang kita lakukan ini untuk memohon keridhaan Allah. Silakan Anda tekan di dada kiri atas secara perlahan, diputar-putar. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, ya Rabb, begitu banyak dosa-dosa yang telah aku lakukan. Dosa kecil, terlebih dosa-dosa yang sangat besar. Bahkan dosa-dosa maksiat. Ya Allah, entah berapa banyak lagi dan seberapa banyak dosa-dosaku. Silakan Bapak Ibu bayangkan, resapi perjalanan kehidupan Anda, apa yang telah terjadi dalam kehidupan Anda semasa hidup Anda. Bayangkan dosa-dosa apa saja yang telah dilakukan. Resapi dan sampaikan mohon ampun kepada Allah. Ya Allah, aku mohon ampunan-Mu ya Allah. Aku mohon ampun. Dan mulai saat ini dan seterusnya, aku perintahkan kepada kolbuku, hatiku, pikiranku, dan seluruh tubuhku untuk terus menunaikan perintah-perintah-Mu ya Allah, dan menjauhi semua larangan-larangan-Mu ya Allah. Silakan di tapping titik pertama. Ya Allah, begitu banyak dosa-dosaku. Sambil Anda bayangkan masa lalu Anda dengan seluruh dosa-dosa yang telah diperbuat. Dan mohonkan ampun kepada Allah SWT. Ya Allah. Ampuni dosa-dosaku ya Allah. Engkau Maha Pengampun, Engkau Maha Pengasih, dan Engkau Maha Penyayang. Titik kedua, samping mata. Sambil tetap membayangkan apa yang telah terjadi dalam kehidupan Anda. Ya Allah, aku mohon ampun-Mu ya Allah.
di bawah mata. Ya Allah, begitu banyak kesalahan, kekhilafan, dan dosa-dosa yang telah kuperbuat. Aku menyesali sepenuh hati, ya Allah. Dan aku perintahkan kepada hatiku, kolbu, jiwaku, pada pikiranku, dan pada seluruh tubuhku untuk bertobat kepadamu, ya Allah. Meskipun terkadang ada kecemasan, kegelisahan, namun aku yakinkan mulai saat ini dan seterusnya, aku semakin bertawakal kepadamu, ya Allah. Hanya menunaikan perintah-perintahmu, ya Allah. Di bawah hidung, aku ikhlas, aku pasrah. Aku ikhlas, aku pasrah, ya Allah. Di bawah bibir, aku bersyukur atas nikmat-Mu, ya Allah. Aku bersyukur, aku pasrah, aku ikhlas menunaikan seluruh perintah-perintah-Mu, ya Allah. Di tulang selangkah, ya Allah, mohon janganlah Engkau tuntut kami di bulan ini semua kesalahan yang telah kami lakukan. Hapuskan semua kesalahan dan kebodohan kami, ya Allah. Hindarkan kami dari bencana dan malapetaka. Hindarkan kami dari bencana dan malapetaka. Hindarkan kami dari bencana dan malapetaka. Demi kemuliaan-Mu, wahai sandaran kemuliaan kaum muslimin. Bawah ketiak, aku ikhlas, aku pasrah, aku bersyukur atas nikmat-Mu, ya Allah. Aku ikhlas, aku bertawakal kepadamu, ya Allah. Baliknya, aku ikhlas, aku pasrah, aku bersyukur, aku bertawakal kepadamu, ya Allah. Letakkan tangan Anda. Silakan panjatkan doa mohon ampun atas segala dosa dan kesalahan. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu, saya mengajak Anda sekalian di kesempatan yang baik ini untuk memanjatkan doa terkhusus untuk putra-putra terbaik Indonesia yang saat ini tenggelam bersama kapal selam KRI Nanggala 402. Insya Allah para prajurit-prajurit bangsa yang terbaik ini husnul khotimah dan meninggal dalam kondisi syahid sebagai syuhada. Dan mari kita juga panjatkan doa untuk keikhlasan, kekuatan, ketabahan untuk para keluarga, untuk istri, putra-putri, maupun untuk para orang tua
dari korban musibah tenggelamnya KRI Nanggala 402. Al-Fatihah. Amin ya rabbal alamin. Insyaallah ke-53 awak KRI Nanggala 402 husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih Bapak Ibu sudah mengikuti program vaksinasi kolbu di malam hari ini, dan terima kasih juga dengan keikhlasannya memanjatkan doa pada para syuhada KRI Nanggala 402. Saya meyakini bahwa doa-doa saya meyakini bahwa doa-doa orang yang berpuasa diijabah Allah. Dan insya Allah dosa-dosa kita juga diampuni Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih Bapak Ibu atas kehadirannya. Mohon maaf lahir batin. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih kepada Pak Pranajaya, Mas Akbar, terima kasih Ibu Nazilah, terima kasih Ibu Dewi, terima kasih Mas Wahyu, terima kasih Mbak Vivi, Mbak Usna, terima kasih Ibu Pubi ya, Ibu. Terima kasih juga Bu Nur Santi, Ibu Marstuti, Mbak Ina, Ibu Risdiana, Mas Gusti ya, Mbak Dami, Ibu Kusmiati, terima kasih. Insya Allah amal ibadah Bapak Ibu sekalian, sahabat-sahabat sekalian, mendapatkan pahala berlipat ganda dan dijadikan ini menjadi amal ibadah kita bersama. Terima kasih sekali lagi. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Coach, terima kasih semuanya. Terima kasih Coach, terima kasih.